Setelah serangan gabungan AS Israel, Iran mengira mereka sudah punya jawabannya. Serangan drone dan rudal mengguncang pangkalan AAS-an di Timur Tengah. AS tidak tinggal diam. Iran membalas dengan rudal dan AS Selidias membalas dengan balasan yang menghancurkan dan seketika. Para pilot B-2AI Ares baru saja melakukan aksi luar biasa di Iran dan Teheran sadar mereka kalah perang. Terhuyung-huyung akibat serangan dahsyat dari Amerika dan Israel yang dilaporkan membuat AS Elas melakukan 900 serangan dalam 12 jam pertama operasinya, ditambah Israel membombardir Iran sebanyak 1.200 kali dalam 24 jam, Iran tahu bahwa mereka harus membalas. Iran mencoba, tapi mereka gagal mengenai pesawat yang terbang di atas karena pesawat terlalu cepat, terkoordinasi, dan terlalu hebat untuk pertahanan udara Iran yang lemah. Namun, yang bisa dilakukan Iran adalah menggunakan rudalnya untuk menyerang target-target yang tidak bergerak dengan kecepatan melebihi suara. Target diam seperti pangkalan udara Amerika Serikat. Dengan meluncurkan gelombang misil dan drone, Iran menargetkan sejumlah pangkalan Amerika Serikat di seluruh Timur Tengah, seketika mengubah konflik di seluruh negeri menjadi perang yang memengaruhi seluruh kawasan. France 24 menjelaskan dalam artikel 28 Februari tentang apa saja yang diserang atau ditargetkan Iran. Di Bahrain, yang merupakan markas armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat serta Komando Pusat Angkatan Laut Amerika Serikat, Iran menargetkan pusat layanan untuk armada kelima Amerika Serikat. Asap abu-abu terlihat membumbung dari dekat pangkalan yang memiliki pelabuhan laut dalam tempat kapal induk Amerika Serikat berlabuh. Di Irak, ledakan terjadi dekat konsulat Amerika Serikat di Erbil, tempat pasukan area Lasli masih berbasis di wilayah Kurdi yang otonom. Pasukan keamanan Kurdi melihat Amerika Serikat berhasil mencegat drone dan rudal di atas Erbil. Lalu ke pangkalan udara Muwafaq Sulti di Yordania, di mana AS Selas menempatkan puluhan pesawat militer. Laporan awal menyebut 2 rudal balistik berhasil ditembak jatuh dan hanya menimbulkan kerusakan material. Ini berlanjut, dan jika Anda terus menonton, Anda akan tahu bagaimana Amerika Serikat membalas serangan ini. Beralih ke Kuwait, yang menjadi tuan rumah sejumlah pangkalan militer ala Sila Palas, bersama dengan gudang yang menyimpan persediaan peralatan dan perlengkapan untuk pasukan Asila al-Asal. Rudal-rudal Iran menargetkan pangkalan udara Ali al-Salem. Sebagian besar berhasil dicegat. Namun Italia yang juga punya personel angkatan udara di pangkalan itu menyatakan Iran merusak salah satu landasan pacu utama. Ledakan juga tercatat terjadi di dekat pangkalan udara Al-Udeid di Qatar yang menjadi markas komponen depan Komando Pusat Al-Assam atau CENTCOM. Iran juga diduga menargetkan ibu kota Qatar, Doha, dalam serangan. Di Uni Emirat Arab, yang menjadi lokasi pangkalan udara Al-Dhafra, tempat wing ekspedisi udara ke-380 Ali Dallas bermarkas, 2 saksi mata mengklaim bahwa mereka melihat asap membumbung dari pangkalan tersebut setelah serangkaian ledakan kecil. 2 gelombang rudal Iran berhasil dicegat di UEA. Namun puing dari gelombang pertama dilaporkan menewaskan 1 warga sipil. Dan akhirnya, di Suriah, sebuah rudal Iran menewaskan 4 warga sipil. Meskipun Amerika Serikat dikabarkan sedang dalam proses menarik pasukannya dari negara tersebut. Ini adalah serangan besar-besaran dari Iran. Upaya putus asa untuk menunjukkan kekuatan setelah Amerika Serikat dan Israel menghancurkan lebih dari 1.000 target di Iran dalam sehari. Amerika Serikat telah mengalami korban akibat serangan balasan Iran yang dipenuhi rudal. CENTCOM mengonfirmasi bahwa 3 anggota militer Amerika Serikat tewas dalam aksi selama apa yang sekarang disebut Amerika Serikat sebagai Operasi Epic Fury. 5 orang lainnya luka serius. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memperingatkan nyawa pahlawan Amerika bisa hilang dan korban jiwa mungkin terjadi. Hal ini sering terjadi dalam perang. Amerika Serikat menginginkan balas dendam. Amerika Serikat mendapatkannya dengan mengerahkan salah satu aset udara terkuatnya, pengebom B-2 Spirit. Pada tanggal 1 Maret Warzone atau TWWZ melaporkan bahwa B-2 milik Amerika telah ikut serta dalam kampanye udara melawan Iran.
Berangkat dari Whiteman, Missouri, pembom siluman ini tiba di wilayah udara Iran pada dini hari 1 Maret. Saat mereka tiba, mereka mendatangkan neraka. Gua-gua rudal Iran adalah target utama mereka, dan kami akan jelaskan mengapa B-2 cocok untuk tugas itu sebentar lagi. Fasilitas yang dibangun jauh di dalam pegunungan Iran ini biasanya untuk menyimpan rudal. Beberapa juga bisa meluncurkan rudal balistik dari celah di fasilitas bawah tanah, sehingga jadi ancaman ganda. Logika Amerika Serikat sederhana. Hancurkan gua-gua itu untuk menghancurkan rudal Iran dan kemampuan peluncurannya. Iran sangat membanggakan gua-gua rudal ini. Hampir setahun lalu, akhir Maret 2025 rezim Iran merilis video 85 detik yang menampilkan gua-gua dan beberapa rudal serta roket canggih Iran. Sekali lagi, ini adalah unjuk kekuatan atau setidaknya seharusnya begitu. Masalah Iran adalah video propagandanya justru menunjukkan kelemahan yang bisa dimanfaatkan negara dengan bom penembus bunker seperti Amerika Serikat. Rudal disimpan terbuka di gua rudal tanpa pintu tahan ledakan atau perlindungan lain untuk melindungi gua jika salah satu rudal meledak. Reaksi berantai bisa saja terjadi dengan serangan yang tepat menurut laporan TWZ pada Maret 2025. Hanya butuh pemicu yang tepat untuk menyalakan sumbu, lalu gua rudal itu runtuh. Amerika Serikat punya pemicu tepat lewat B-2 Spirit. Pembom siluman paling mengesankan milik Amerika adalah pilihan sempurna untuk membalas dendam terhadap Iran. Dan bukan hanya karena pesawat ini memiliki bom penghancur bunker yang dibutuhkan untuk memicu reaksi berantai ledakan di gua rudal Iran. Gua-gua itu memiliki kelemahan lain. Gua-gua itu tak perlu dihancurkan total untuk dinonaktifkan. Amerika Serikat hanya perlu menutup gua dengan menyerang pintu masuk di celah yang dibuat, sehingga mengurangi kemampuan Iran memanfaatkan persediaan masif mereka. Setelah itu, pengawasan dan serangan berulang untuk menghancurkan setiap celah yang coba dibuka Iran, menempatkan Amerika Serikat pada posisi di mana mereka bisa menyerang di tempat lain di negara itu sambil meminimalkan upaya balasan dari Iran. Jadi strateginya sudah disiapkan. Pembom B-2 telah tiba. Yang perlu dilakukan Amerika Serikat hanyalah menyalakan sumbunya. Sebelum membahas itu, mari lihat keunggulan B-2 Spirit di pertempuran Iran dibanding pesawat ACES lain. Tyler Rogaway dari TWZ memberikan beberapa dasar dalam sebuah postingan, di mana dia mengklaim bahwa B-2 memungkinkan serangan langsung terhadap target-target Iran yang tidak bisa dilakukan oleh platform lain manapun. Satu B-2 dapat membawa hingga 80 bom JDAM yang masing-masing memiliki berat 500 pon dan ketika dijatuhkan dalam jumlah yang cukup besar, memberikan daya tembak yang lebih dari cukup untuk menutup gua-gua rudal Iran, mencegah rezim Iran yang sedang runtuh untuk mengulangi apa yang pernah mereka lakukan terhadap pangkalan-pangkalan as-Selawasen di seluruh Timur Tengah. Semua lapangan udara dan infrastruktur hancur dalam satu serangan, menurut Rogaway. Dan ketika Anda menambahkan MOP atau Massive Ordnance Penetrators, Anda mendapatkan kemampuan penghancur bunker yang membuat B-2 menjadi pilihan sempurna untuk menghancurkan gua-gua rudal Iran dan jika AS memilih fasilitas rudal bawah tanah negara itu. Max Afterburner menyampaikan lebih banyak lagi. B-2 sangat ahli menyerang lokasi sensitif secara tak terduga sehingga tak seorang pun menyadari kedatangannya. Hasilnya benar-benar mengejutkan. B-2 menggabungkan daya tembak besar dan kemampuan siluman, memungkinkannya masuk, menyerang, lalu keluar sebelum Iran menyadari apa yang terjadi. Afterburner menyatakan Amerika Serikat tampaknya mengerahkan 4-6 B-2 di Iran. Dan dia mencatat bahwa masing-masing mampu membawa 2 MOP seberat 30.000 pon yang masing-masing mampu menembus lebih dari 200 kaki dan akan menghantam dengan kecepatan melebihi 625 mil per jam. B-2 menjadi ujung tombak fase selanjutnya serangan udara Amerika. Sebentar lagi, kami akan mengungkap hasil serangan balasan Asia Alas dan kerugian yang diderita Iran selama operasi Epic Fury sejauh ini. Sebelum lanjut, jika Anda suka wawasan seperti ini,
Jangan lupa berlangganan The Military Show. Kami bahas topik seperti ini tiap minggu. Saat B-2 Amerika lepas landas dari Whiteman, Missouri, para pilotnya tahu mereka akan menempuh perjalanan pulang pergi 32 jam. Inggris awalnya menolak pangkalan maju, tapi kini mungkin berubah, seperti yang akan Anda ketahui jika tetap bersama kami. Para pembom harus terbang ribuan mil, menjatuhkan bom, lalu kembali dalam satu perjalanan. Amerika Serikat mengerahkan KC-135 Stratotanker untuk mengatasi kekurangan pangkalan. Pesawat raksasa ini bisa mengisi bahan bakar di udara, membuat B-2 tetap terbang selama dibutuhkan AS. Sekarang, kami sudah menyebutkan bahwa B-2 dapat dipersenjatai dengan JDAM seberat 500 pon dan MOP yang dapat menembus jauh ke bawah tanah, tetapi senjata-senjata ini bukanlah yang dipilih Amerika Serikat untuk digunakan pada 1 Maret. Ingat yang kami katakan tentang gua rudal Iran dan kelemahan utamanya tadi di video ini. Kamu hanya perlu menghancurkan pintu masuk, pintu keluar, dan celah-celahnya, maka gua rudal itu tidak lagi menjadi faktor yang perlu diperhitungkan. AS menyadari ini, jadi mungkin mereka melengkapi B-2 dengan JDAM berbeda. TWZ berspekulasi bahwa ini adalah hulu ledak, Blue 109 yang dilengkapi dengan GBU-31 JDAM, yang menghasilkan bom penembus bunker seberat 2000 pon. Itu lebih dari cukup untuk menghancurkan gua-gua rudal Iran, atau setidaknya mampu menghancurkan lubang peluncuran rudal dan pintu masuk lorong yang menuju ke gua-gua tersebut. Sepertinya, spekulasi TWZ memang benar. Usai serangan bom B-2 CENTCOM mengumumkan secara rinci apa yang digunakan AS. Tadi malam, pembom siluman B-2 ASS dengan bom 2000 pon menyerang fasilitas rudal balistik Iran yang diperkuat. Tidak ada negara yang boleh meragukan keteguhan Amerika, kata CENTCOM dalam sebuah unggahan pada 1 Maret yang disertai dengan video yang memperlihatkan B-2 sedang terbang. Penyebutan bom seberat 2000 pon dalam unggahan itu menunjukkan bahwa TWZ benar ketika berspekulasi tentang penggunaan hulu ledak Blue 109. Sekarang kita mulai melihat bukti kerusakan akibat B-2 Amerika. Gambar satelit mulai muncul menunjukkan kondisi gua-gua rudal yang jadi target Amerika Serikat. Dibagikan oleh Brady Afrique di X, satu rangkaian foto menunjukkan bahwa pangkalan rudal Tabriz Utara milik Iran telah dihancurkan oleh B-2 dengan gambar-gambar yang memperlihatkan jenis spesifik pintu masuk terowongan yang runtuh yang seperti kami katakan sebelumnya sudah cukup untuk membuat banyak pangkalan seperti ini tidak bisa digunakan lagi. Newsweek melaporkan AS kemungkinan menghancurkan sistem radar di pangkalan udara Zahedan Iran, meski belum jelas apakah ini oleh B-2 atau radar memang sudah hancur. Sebagai bagian dari lebih dari 2000 serangan ala-lalas dan Israel pada gelombang awal terhadap Iran. Media yang sama melaporkan bunker penyimpanan drone dan rudal jelajah Iran di Chonarak hancur. Apa yang kita lihat di sini adalah penghancuran secara sistematis terhadap satu ancaman utama yang dimiliki Iran terhadap Ashil-As. Iran menyerang pangkalan Al-Saran dengan rudal, namun A-100 dan B-2 berhasil menyingkirkan sebagian besar rudal tersebut. Tapi lebih dari itu, sekarang artinya AS bisa melanjutkan dengan serangan-serangan tambahan yang dilakukan oleh aset-aset berbasis kapal induknya. Lagi pula, rudal balistik Iran merupakan ancaman bagi kapal induk Al-Lalas di Teluk Persia. Saat Aselapus menonaktifkan ancaman rudal Iran, kapal-kapal induk itu bisa memposisikan diri lebih dekat ke wilayah Iran yang pada akhirnya mempercepat laju serangan yang bisa dilakukan Aselatalas. Afterburner menjelaskan, kemungkinan besar F-22 yang membuka jalan bagi B-2 yang dikerahkan AS Salas. Kemungkinan dengan menghancurkan pertahanan udara dan menciptakan koridor udara yang aman. Sekarang, setelah gua-gua rudal Iran runtuh, aset kapal induk seperti F-18 yang diluncurkan dari USS Abraham Lincoln, kemungkinan akan mulai terbang setiap 30 menit untuk benar-benar menghancurkan lebih banyak titik militer utama Iran. Israel bertaruh besar dan akan diuntungkan dari penghancuran gua rudal oleh Amerika. Afterburner menambahkan 200 jet
F-35, jet perang elektronik khusus buatan Israel, F-15 dari Israel, F-15E dari Amerika Serikat akan ditambah dengan sesuatu yang disebut LUCAS, yaitu drone serangan satu arah yang mirip dengan versi upgrade dari Shahid 136 milik Iran sendiri. Jika Iran mengira yang terburuk sudah lewat, setelah penerbangan B-2, mereka salah. Masih banyak yang akan terjadi. Kita akan kembali ke topik itu beberapa saat lagi, tapi sebelum itu, mari kita rangkum situasi Iran saat ini. Di bidang rudal balistik, Iran tidak sepenuhnya kehilangan kemampuan menembakkan rudal ke Amerika Serikat, Israel, dan target lain. Kita belum tahu pasti apa yang dihancurkan B-2 Amerika saat serangan bom, sehingga masih perlu informasi lebih untuk menilai seberapa rusak kemampuan rudal Iran. Namun, rezim Iran yang runtuh kini menghadapi penghilangan ancaman rudalnya. Kami sudah menyebutkan bahwa rudal adalah tulang punggung ancaman serangan Iran ke Amerika Serikat. Menurut New York Times, Iran diyakini memiliki lebih dari 3.000 rudal, meski beberapa perkiraan menyebut negara itu berencana meningkatkan jumlahnya hingga 8.000 pada akhir 2027. Segera, pembom B-2 milik Amerika telah memaksa Iran untuk menahan rencana tersebut. Iran berupaya membangun puluhan rudal per bulan, menurut laporan New York Times, namun setiap serangan Amerika dan Israel yang berhasil akan memperlambat produksinya. Iran menghabiskan rudal dari lokasi peluncuran yang makin terbatas, sehingga persediaan mereka menipis dan sedang diupayakan untuk diisi kembali. Beberapa rudal Iran cukup canggih untuk mengancam kepentingan Aisalas di Timur Tengah. Yayasan untuk Pertahanan Demokrasi menyoroti beberapa rudal dengan daya hancur besar, termasuk Sejil 2 yang memiliki jangkauan 2.000 km atau sekitar 1.240 mil dan Khorramshahr yang dapat terbang antara 2.000 hingga 3.000 km atau 1.240 hingga 1.864 mil. Inilah jenis-jenis rudal yang coba dihancurkan oleh pembom B-2 Amerika dengan serangan dahsyat mereka, dan tampaknya upaya tersebut berhasil. The New York Times melaporkan pejabat Israel mengklaim operasi Epic Fury dan operasi Roaring Lion telah menonaktifkan sekitar setengah kemampuan rudal Iran. Selain serangan udara yang dilakukan terhadap Iran oleh Aisalas dan Israel pada Juni 2025, operasi terbaru ini telah berkontribusi pada penghancuran sekitar 200 peluncur rudal balistik milik Iran, serta membuat puluhan lainnya tidak dapat digunakan lagi, klaim pejabat tersebut. Jadi dengan setiap serangan berikutnya yang dilakukan Aisalas, kita mungkin akan segera melihat B-2 terbang lagi, kemampuan rudal Iran sedang runtuh, sama seperti rezimnya. Angka awal yang dilaporkan oleh Al Jazeera dalam pelacak langsung perang antara Iran dan Aslilasan serta Israel menunjukkan bahwa setidaknya 555 orang telah tewas di seluruh Iran. Di antaranya adalah target paling berharga dalam upaya perubahan rezim di negara itu, pemimpin tertinggi Ali Khamenei sendiri. Setelah sehari spekulasi tentang kematian kepala rezim Iran akibat serangan udara besar, Al Jazeera melaporkan pada 28 Februari bahwa TV pemerintah Iran mengonfirmasi wafatnya Khamenei dan menetapkan 40 hari berkabung. Khamenei bahkan tidak hidup cukup lama dalam konflik yang ia mulai untuk menyaksikan B-2 Amerika menghancurkan gua-gua rudal Iran. Dan ia meninggalkan Iran menghadapi masa depan dalam waktu dekat, di mana negara itu harus mencari tahu siapa yang akan memimpin saat bom dan rudal masih berterbangan di atas kepala. Setelah Berner melaporkan bahwa Dewan Kepemimpinan sementara 3 anggota dibentuk untuk memilih pengganti Khamenei, Dewan itu menghadapi masalah karena serangan Amerika terus melemahkan struktur rezim di Iran. Setiap pemimpin yang dipertimbangkan bisa saja sedang dibidik bom atau rudal yang dapat menewaskan mereka. Orang Iran tetap merayakan meski negara memerintahkan berkabung. Masud Godarat Abadi, insinyur Iran yang pindah ke Asia Alas pada usia 27 tahun untuk kabur dari rezim Khamenei, mengatakan kepada CNBC bahwa Khamenei sudah mati. Ini hari terbaik dalam hidup saya. Ini hari yang mulia bagi Iran. Saya yakin kematiannya bisa menjadi awal babak baru bagi bangsa kita. Saya berharap momen ini membawa perubahan besar dalam jangka panjang. Namun,
Kehilangan Khamenei tidak langsung mengubah rezim di Iran. Korps Garda Revolusi Islam masih beroperasi meski makin lemah setiap hari, sementara rudal dan bom AC Alas serta Israel semakin sering menghantam jantung Iran. Situasi makin buruk bagi pasukan yang bingung karena negara lain segera terlibat pertempuran. Anda mungkin ingat bahwa kami telah memberitahu Anda sebelumnya bahwa Inggris menolak untuk mengizinkan Amerika Serikat menggunakan pangkalannya di Timur Tengah untuk serangan bom B-2 milik Amerika. Itu tidak akan terjadi lagi. Pada 1 Maret Perdana Menteri Inggris, Sir Keir Starmer, mengumumkan Amerika Serikat boleh pakai pangkalan Inggris untuk serangan berikutnya ke situs rudal Iran. Ini tidak berarti Inggris akan mengirimkan pesawatnya ke pertempuran. Tampaknya ini hanya membuka era Fairford di Gloucestershire bersama dengan Diego Garcia di Samudra Hindia untuk Amerika Serikat. Itu baik untuk Amerika. Mereka tak perlu terlalu sering mempertaruhkan stratotanker dalam pengerahan B-2 di masa depan. Pilot B-2 Amerika bisa meluangkan lebih banyak waktu membidik target, tidak harus menyelesaikan semuanya, sekaligus dalam misi pengeboman 32 jam. Trump menyatakan Iran punya beberapa pilihan jika merasa cukup dihukum dalam beberapa hari ke depan. Dalam wawancara dengan Axios, Presiden Al-Alas mengatakan, "Saya bisa memperpanjang dan mengambil alih semuanya atau mengakhirinya dalam 2 atau 3 hari dan memberitahu orang Iran. Sampai jumpa lagi dalam beberapa tahun jika kalian mulai membangun kembali program nuklir dan rudal kalian." Iran hanya punya satu pilihan, mengakhiri ambisi senjata nuklirnya. Akankah Iran mengambil jalan keluar? Jika tidak, ini bisa jadi awal dari beberapa kali kami melaporkan pembom B-2 melumpuhkan kemampuan rudal rezim Iran. Bila digabungkan dengan kekuatan kapal induk Amerika serta Israel, kekuatan udara yang dikerahkan melawan Iran bisa menghancurkan rezim rapuhnya selamanya. Soal kekuatan kapal induk Amerika, beberapa orang menganggap kapal induk sudah usang. AS tampaknya membuktikan itu tidak benar, namun ini pemikiran menarik yang akan kita bahas dalam video tentang kapal induk menghadapi ancaman militer modern. Tonton videonya untuk info lebih lanjut. Dan jangan lupa untuk berlangganan The Military Show, karena kami akan memberikan gambaran lengkap tentang apa yang terjadi di Iran. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.